Ya, sobat Vespa kecil, berjumpa lagi. Udah beberapa hari gak upload ya tentang RF8. Hari ini mau bahas detail seputar RF8. Kenapa memilih RF8? Kenapa pilihnya sepeda listrik, enggak motor listrik? Terus ya banyak pertimbangan lain. Untuk modifikasi sepertinya cukup seperti ini ya. Oke, kita bahas ya. Pertama untuk menentukan pilihan mau motor listrik atau sepeda listrik itu tergantung kebutuhan ya. Kalau saya pribadi, daerah saya itu jalannya tuh datar, sedikit lah jalan naik-naik, jadi sepeda listrik kayaknya udah cukup. Saya kan di Kota Magelang ya. Kota Magelang itu kecil, jalannya ya rata lah, nggak banyak tanjakan. Terus kenapa memilih sepeda listrik? Ya karena saya nggak suka kencang-kencang, pertama. Kedua, untuk regulasinya kan kalau sepeda listrik nggak perlu pakai surat-surat ya, karena kecepatannya juga pelan. Yang penting kita pakai helm, pakai spion. Terus kenapa memilih RF8? Pertimbangannya banyak, tapi yang pertama adalah dari segi desain. Bentuknya ini sumpah lucu banget. Di antara semua sepeda listrik, kalau saya pribadi paling suka RF8. Bentuknya kayak Vespa, buntutnya itu kayak Vespa 946 ya. Vespa termahal lah hitungannya kalau di Vespa Matic. Terus kalau dari segi depan, bentuknya itu mirip sepeda. Terus kemudian dari segi watt, dari segi dinamonya, BLDC nya itu di antara harga-harga setaranya dia udah 600 watt ya. Biasanya rata-rata ada yang 400, ada yang 500, tapi ini udah 600 watt dan udah cukup banget kalau buat saya ya pribadi. Terus lanjut ke bagian desain. Desainnya tuh sudah cukup bagus, cuma kekurangannya ya ini, selebornya kan pendek, selebor depannya ini pendek, jadi saya kasih tambahan lagi ya buat selebor depannya. Terus ini di dalam ini ada spakbor kolongnya, jadi cukup aman lah buat melindungi dari cipatan air. Ini punya saya kebetulan yang 20 Ah ya, 20 Ah 48 volt. Terus kemarin saya pendekin, tapi saya tinggiin lagi karena ternyata stangnya pemilihan saya kurang tinggi.
tapi nyaman, cukup nyaman. Jadi saya tinggikan lagi stangnya, terus saya kasih tutup pakai busa ati ya, dibikinin bentuknya seperti ini. Yang mau lihat nih, seperti ini ya, dibikin bulat 3, tebalnya 5 mili, biar buat tanggrokan, biar lari-lari. Spionnya pakai spion apa ini namanya? Ini udah cukup banget, sangat jelas, spion gantung. Kemudian penambahan voltmeter kemarin sudah di upload ya videonya, penambahan voltmeter. Kemudian lantai pakai karet, tambahan lain ini alasnya kayu, tali, terus ini pijakan belakang. Kalau ada yang bonceng biar enak lah, kan pijakan sini saya lepas, dari baru saya lepas, saya pindah ke depan. Itu juga berfungsi buat misal kita bawa barang besar nih, bawa barang besar, kaki kita kalau ke sini ke depan terlalu ngangkang ya, jadi kita bisa pakai footstep yang ini, sangat membantu. Kemudian ini paling penting, voltmeter. Buat kalian pengguna sepeda listrik ataupun motor listrik, ini sangat penting banget. Kenapa penting? Karena bisa memperpanjang usia baterai ya, karena bisa dipantau voltase baterainya seberapa, kalau dipakai gasnya sekian seberapa, kalau dicas nanti fullnya seberapa gitu. Sangat membantu sekali. Contohnya ini 3 hari yang lalu saya cas full di sekitar 54 volt fullnya ya, di 54 volt. Kemudian 4 hari nggak saya pakai, itu voltasenya turun dari 54 ke 98. Jadi selama 3 hari nggak dipakai, voltasenya itu turun 2%. 2 volt. 2%, iya 2%. Jadi 98. Terus untuk durasi pengecasan, saya jadi setiap kali saya pakai ya, rata-rata tuh sehari saya pakai 2 kilo sampai 5 km. Jadi setiap saya habis pakai, nanti saya biarin dingin. Kalau udah pulang, setengah jam atau 1 jam sesudahnya saya cas sekitar ya sejam lah, 1 jam. Kita bisa pantau dari voltmeter. Jadi ini sangat-sangat membantu. Kemudian untuk baterai masih pakai bawaannya ya, SLA 20 ampere 48 volt 20 Ah. Kenapa nggak pakai lithium atau lithium 4? Pertimbangannya karena budget, harganya mahal, dan masih coba buat seberapa tahankah kalau baterainya dirawat dengan baik. Semoga bisa sampai 2 tahun 3 tahun, semoga masih awet. Terus desainnya, standar tengahnya ini bagus banget, kayak motor. Jadi dia nggak di sini jelek banget, kalau di sini di tengah itu enak kayak motor, bagus.
Terus oh ya, ini di dalam ini ada frame ya, besi ini, besi bulat, pipa melingkar. Jadi nggak usah takut kalau buat boncengan. Ini aman, kayaknya nggak bakal patah. Kalau dilihat sekilas menggantung gini kan banyak yang takut ya. Padahal itu aman karena dalamnya itu besi pipa. Tapi sayangnya, jadi rangka utamanya itu ada tiga bagian ya. Di sini satu, kiri kanan satu, sama di bawah. Nah, yang di bawah ini pipa gepeng itu tipis banget, nggak tahu bakalan awet apa enggak ya, tapi ya mudah-mudahan awet lah kalau pemakaiannya hati-hati. Terus yang pasti kekurangannya adalah sok depan jeduk-jeduk, jedak-jeduk kayak TikTok. Sok depan tapi nggak masalah ya, yang penting kalau saya sih yang penting milih jalannya yang bagus-bagus saja. Kalau mau upgrade bisa pakai motor, sok depan motor, tapi ribet. Jadi yang dipakai nanti cuma asnya ini, as segitiganya dipakai, nanti pakai segitiga motor sama sok motor. Sok motor pun harus dipendekkan. Sekitar ini mungkin sekitar 22 cm mungkin ini. Rata-rata motor tuh 25 cm ke atas. Jadi nanti harus dipendekkan. Dan itu ribet banget. Nanti spekbornya gimana? Ini tuh sistemnya nggak pakai oli ya. Ini kayak motor-motor jadul. Kebetulan saya kan penggemar Honda Monkey ya. Honda Monkey yang original itu soknya itu modelnya kayak begini. Dia nggak pakai oli, dia cuma mengandalkan pegas saja, pir. Dan untuk pelumasnya pakai kayak apa namanya? Gemuk itu grease. Nah, dia cuma mengandalkan pir saja. Jadi hentakannya itu enggak bisa lembut ya, nggak bisa di setel. Ya mungkin bisa di setel, tapi juga ribet. Kita kalau mau nyopot juga harus nyopot semuanya. Udahlah, dinikmatin aja sok jedak-jeduknya. Oke, kemudian untuk RGB ini sudah saya matikan. Jadi lampu kelap-kelipnya itu udah saya matikan. Jadi cuma lampu utama saja kalau dinyalain di malam, cuma lampu putih aja. Ini udah saya logo Uwin Fly-nya udah saya ganti pakai Piaggio. Kemudian yang samping juga udah pakai Vespa yang timbul chrome. Sini juga. Terus fitur lainnya udah lengkap banget ya. Ada sen-sennya itu terang banget. Sennya itu mau siang hari terang banget, apalagi malam. Kalau untuk bunyi, kalau saya suka ya, karena lebih klasik kan bunyi, lebih klasik. Terus sangat membantu. Jadi kan ini udah nggak ada suaranya, sepedanya nggak ada suaranya. Kalau belok-belok, sennya bunyi kan aman. Pengendara yang lain jadi tahu. Kepotong sebentar. Terus klakson juga lumayan lah, udah cukup banget kedengeran. Ya nggak denger berarti tuli ya, klakson seperti itu kok nggak denger. Nah, kemudian speednya 3 speed. Kalau baterai full itu speed 3, dia bisa ke sampai 54-55 kalau dia
full baterainya ya. Soalnya semakin voltasenya turun, baterainya misalnya mau habis, itu kekuatannya, powernya itu berkurang. Terus lampunya juga terang banget, cukup terang. Malam hari itu aman pokoknya. Terus ini sensor rem enggak saya lepas ya, enggak saya lepas, biarin apa adanya gini karena juga membantu. Cuma mungkin yang belum terbiasa pasti nyendal-nyendal, belum terbiasa bisa kaget-kaget lah kalau jalan naik atau mau putar balik. Biasanya itu dia posisi gasnya masih membuka tapi dia ngerem, terus dia lepaskan remnya, otomatis gasnya langsung melaju, sepedanya langsung melaju karena gasnya nggak kosong dia. Jadi posisinya biasanya kalau mau putar balik dia masih ngegas, terus dia ngerem, terus dilepas ini kan langsung laju. Ya itu yang harus dibiasakan. Terus untuk dashboard depan ini cukup besar ya, buat botol aqua bisa. Ini ada barang-barang yang lain. Untuk alarm dan remote-nya sama seperti Yunifel yang lain ya. Pasti udah lihat kan, udah tahu cara mengoperasikannya. Terus kita bahas kecepatannya. Kecepatannya itu kalau speed 3 dengan berat beban saya 80 kg di jalan rata itu, di speedometer kecepatannya itu bisa 45 km per jam, tapi di speedometer. Kalau di real itu mungkin sekitar 30 km per jam kalau realnya ya, bukan speedometer. Kita bicara real. Jadi speedonya itu lebih cepat, nggak real, tapi bisa sampai 45. Tapi udah cukup banget lah. Jalan mau kenceng seberapa sih orang ini, buat dinikmatin sepedanya itu, dinikmatin buat akses ke kota-kota, ke kampung-kampung, ke tempat teman nongkrong. Terus kekurangannya ya, kekurangan yang lain tadi kan udah spekbor, sok depan. Terus kestabilan ini kalau kita naik biasa itu cukup stabil, tapi kalau kita low stang cuma pakai satu tangan, itu sepedanya agak goyang-goyang. Itu karena jarak sumbu roda itu terlalu panjang. Jarak dari sini sampai sini itu terlalu panjang, dia terlalu panjang dan bannya kecil, itu bikin goyang-goyang. Ya mungkin kalau pakai stabilizer mungkin bisa ya, nggak mengurangi goyang-goyang, tapi ya ribet lagi nanti pasang stabilizer, ribet lagi. Terus lampu belakang sudah sangat cukup terang, ada lampu remnya terang banget. Terus build quality, gimana ya? Ya sebenarnya rapi, nggak ada baut-bautnya, itu rapi. Di sini nggak ada baut-bautnya, itu rapi, paling cuma satu ini. Di sini juga nggak ada, kan nyopotnya udah tahu sendiri, dipukul-pukul sininya. Ya takutnya kalau ada yang patah atau nanti udah getas, udah berapa tahun, 3 tahun, 5 tahun, udah getas kita pukul-pukul malah pecah, kita nggak tahu. Kalau pakai baut kan lebih aman, dia lebih aman kalau pakai baut. Tapi ya mungkin nggak tahu,
desainernya gimana nggak tahu ya. Yang jelas ini dari Cina ya, tetap dari Cina kan. Mungkin perakitannya di Semarang. Bahannya itu plastik ya lumayan lah, nggak tebel banget, nggak tipis, cukup. Kalau tebal juga nanti berat, kalau tipis nanti gimana. Ini udah cukup banget, udah mendekati perfect lah. Jadi pertimbangan pertamanya itu dari desain ya, desainnya sangat-sangat lucu, bagus banget. Setiap di jalan pasti dilihatin orang, ditanya, "Mas, ini apa, motor atau sepeda listrik?" Sepedanya saya lepas. Kalau saya lagi jajan beli apa di kuliner gitu, sering dipinjem buat foto. "Mas, numpang foto," paling gitu. Karena lucu bentuknya, warnanya juga macam-macam ya. Kalau saya pilih warna hijau, ya lebih kalem aja. Tapi semua bagus, biru bagus, merah bagus, abu-abu bagus, orange bagus. Ya tergantung selera masing-masing ya. Untuk keranjang depan ini dia besi nempel langsung ke rangka, jadinya kuat banget. Mau dikasih beban 10 kilo masih mampu. Ini berfungsi banget ya, alasnya ini berfungsi, jadi barangnya itu enggak gampang jatuh. Kalau saya naruh barang, saya kalau kirim-kirim barang pakai ini kan, kardusnya saya taruh sini, nanti dicapit. Terus apa lagi ya, dari segi harga udah tahu ya. Ini yang 20 Ah itu sekitar 5 juta paling murah di online, di Shopee, di Tokopedia paling murah 5 juta. Kalau di showroom yang bukan dealer resmi Uwinfly itu sekitar 52 sampai 58 mungkin. Tapi saya tanya di dealernya langsung, itu harganya mahal ya, sampai 6 juta sekian. Jadi kalau ngirit ya beli online aja di Shopee. Di Shopee bisa pakai pay later. Kemudian dari standar samping ya, dia nggak pakai pir. Kalau istilah anak CB mungkin standar Bluetooth ya, tapi dia tipis banget standarnya. Iya Bu, enggak nih, enggak. Standarnya tipis tapi cukup kuat lah. Yang penting enggak di standarin sambil didudukin, nanti bisa bengkong. Untuk rem tromol cukup ya, nggak perlu pakai cakram, udah cukup banget. Terus kalau yang mau upgrade ban itu kayaknya masih bisa, kalian pakai yang 300, ukuran 300 itu bisa pakai punya bawaan ini T3, Uwinfly T3 itu ukurannya 300. Kan banyak kan yang T3 diganti banyak jadi lebih besar lagi. Nah biasanya yang bekas-bekasnya itu enggak dipakai, dibeli aja. Kalau enggak ya ganti yang 90/90. Kebanyakan ukurannya 90/90 ya, kalau ring 10 yang kecil itu kayaknya masih cukup. Saya ukur-ukur masih cukup. Cuma nanti bautnya di sini, bautnya diganti yang pendek. Soalnya bautnya aslinya kepanjangan. Punya saya juga udah tak ganti yang pendek. Dia kepanjangan mungkin nanti bisa menusuk.
Kalau lebih dari 300 kayaknya nggak cukup, dia nanti mentok di sok di dudukan selebornya ini, di soknya itu. Lanjut apa ya, ini jelas ini sangat berguna sekali cantolan ini, desainnya rapi ya, bisa nutup lagi, sangat rapi. Pokoknya nggak rugi deh, 5 juta dapat sepeda kayak gini. Kenyamanan nyaman banget. Kalau motor kan geter ya, dia geter. Kalau ini kan halus, di jalan tuh halus gitu, nggak ada suaranya, nggak geter. Tapi yang penting perawatannya ya, perawatannya harus lebih lagi, terutama baterainya. Oh ya, kemudian kemarin waktu saya buka ini, buka bodi depan ini, soket kabel-kabelnya udah saya tutup lagi pakai sulasi hitam biar lebih aman, karena masih rawan kemasukan air ya antara sambungan soket. Terus posisi berkendara enak, nyaman, apalagi di depan kakinya. Terus kayaknya udah cukup deh, udah semua ya, detailnya udah semua. Ntar saya pantau lagi apa yang kurang. Kayaknya semuanya udah. Pokoknya worth it lah, 5 juta dapat kayak gini. Oke, saya mau review posisi berkendara ya. Tanjakan 30 derajat, beban 80 kilo. Lihat ya, baterainya langsung berkurang. Full indikator baterai di speedometer itu sama sekali nggak akurat. Harusnya tetap pakai voltmeter.
Jadi tanjakannya itu maksimal di sekitar 45 derajat ya. Kalau lebih dari itu kasihan, terlalu berat beban kerjanya. Oke, posisinya seperti itu ya, cukup nyaman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.